Praktek korupsi bisa terjadi di lingkungan sekitar masyarakat, khususnya yang terkait dengan sektor pelayanan publik. Tidak hanya merugikan keuangan negara, praktek korupsi juga merugikan masyarakat dalam banyak hal. Nah, meskipun sudah memiliki pemahaman yang baik terkait korupsi, nyatanya masyarakat itu masih cenderung permisif ya terhadap praktik korupsi yang mereka temui khususnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lalu seperti apa sinergi dan kolaborasi tentu saja yang dibutuhkan dalam upaya memberantas korupsi. Korupsi maksud saya terlebih menjelang pesta demokrasi pada tahun 2024 mendatang. Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Korupsi bukanlah permasalahan baru di Indonesia. Masalah ini merupakan pekerjaan rumah bagi Indonesia yang tidak ada habisnya. Sudah banyak kasus korupsi yang terbongkar, mulai dari gratifikasi hingga penggelapan dana. Perilaku korupsi tidak selalu tentang suap-menyuap. Banyak perilaku masyarakat umum yang tanpa mereka sadari bahwa perilaku tersebut termasuk tindakan korupsi. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tindakan korupsi merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Disinilah peran KPK, lembaga hukum, dan kader-kader anti korupsi dibutuhkan dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi, baik di kalangan instansi maupun di lingkungan masyarakat. Pemberantasan dan pencegahan korupsi dapat berjalan lancar apabila seluruh lapisan masyarakat ikut berpartisipasi dan membiasakan dirinya masing-masing, karena korupsi muncul tidak hanya karena adanya kemampuan, namun juga kesempatan. Korupsi, sebuah kata atau ungkapan yang di zaman modern ini sudah tidak asing lagi di telinga, tetapi sadarkah kita bahwa korupsi itu tidak melulu soal uang atau harta, tapi banyak juga bentuk-bentuk korupsi yang mungkin belum kita pahami. Edukasi untuk mendorong komitmen integritas serta meningkatkan kesadaran budaya anti korupsi menjadi penting untuk semua pihak, terlebih menjelang pesta demokrasi pada tahun 2024 mendatang. Karena memang memberantas korupsi itu adalah suatu keniscayaan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Nah, untuk membahasnya lebih dalam lagi, sudah hadir bersama saya di studio Wawan Wardiana, selaku Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Pak Wawan, apa kabar? Alhamdulillah Sehat selalu, Pak Wawan. Iya, memang kita kalau bicara korupsi sebenarnya tidak asing lagi di Indonesia. Terus terang Pak Wawan, saya sebagai seorang jurnalis 3 zaman ya, sejak Indonesia dalam masa Orde Baru. Waktu itu korupsinya beda lagi. Korupsinya itu memang yang betul-betul dari atas. Jadi istilahnya berpusat pada pemerintah. Semakin dekat dengan pemerintah, mungkin kesempatan untuk melakukan KKN ini. KKN kan korupsi, kolusi, nepotisme ini semakin dekat. Tapi reformasi tahun 98 Pak Wawan, yang seharusnya membuat sebuah negara Indonesia yang begitu besar, penduduknya itu semakin istilahnya bebas, ya, berdemokrasi, adil, dan menjunjung tinggi segala macam yang berkaitan dengan keadilan, itu justru korupsinya tuh semakin berjamaah. Demokrasi ternyata melahirkan korupsi yang juga berdemokrasi, sehingga ya istilahnya kalau menurut saya secara pribadi lebih parah. Lebih susah untuk kita ini ya berantas. Tapi KPK, Pak Wawan sendiri sejak 2004 ya sudah ada. 2013. 2013 ya, di KPK. Di KPK ya. Itu sendiri ya. Tapi kalau saya lihat ya sejak tahun 2004 kita lihat daftar yang sudah jumlah yang orang-orang yang harusnya menjadi model ya, role model contoh masyarakat yang sudah ditangkap KPK 1.300. Mungkin Pak Wawan bisa kita daftar
siapa-siapa dan sampai saat ini Ya, statistiknya? ya memang prihatin juga ya. Sebenarnya prihatin juga dari 2004 sampai 2022 ini kita berharap sebetulnya dengan tindak penindakan KPK termasuk juga dari teman-teman kejaksaan atau polisian harusnya kan menurun Ya gitu kan dia menurun. ya. Tapi rupanya masyarakat masih melihat bahwa bukan menurun malah meningkat gitu kan di sini. Bahkan bukan belajar dari dari orang-orang yang pernah tertangkap. Tapi kalau kita lihat malah hat-trick gitu kan kadang-kadangnya ada Iya. satu daerah hat-trick. Nah, kalau lihat dari jumlah tadi, Mbak Anggota Desi, legislatif ya, kita lah anggota legislatif istilahnya, kurang karena lebih ini 300-an lah. 300-an. Hampir 300-an dari tahun 2004 sampai 2022 ini ya. Dan saya lihat ini masih terus ya Masih angkanya. terus. Dan Kemarin masih dipastikan, ada juga. ya, Ya. Kemudian bupati, dari nah ini wakil bupati, dan juga bupati, kepala daerah wali sudah kota hampir berapa? 150-an. 150-an. Ini betul-betul catatan Kemudian yang tidak. gubernur ya 22 ini ya. Belum lagi dari APH yang lain ya. Termasuk juga yang eselon 1, 2, 3 juga masih ada 100-an gitu. Iya. Dan yang lebih banyak lagi sekarang juga swasta. Jadi swasta itu hampir melebihi DPRD. Jadi anggota DPRD tadi 300-an itu. Ini hampir lebih dari itu, 300 lebih malah. Karena biasanya ada yang memberikan Betul, suap, betul. ada yang menerima suap. Ya, Ini kan ya. praktis. Coba kalau kita lihat ya definisi dari praktek korupsi Korupsi, ya, itu ya. sendiri. Ini mungkin kita lupa ya, karena orang menganggap oh itu sih bukan korupsi, tapi memang Ya. budayanya demikian. Ya, Kalau kita ya, ya, tidak memberikan sedikit uang pelicin Ya, atau ya. untuk kasihlah tip untuk uang rokok dan lain sebagainya, itu Untuk kita tidak dipercepat memperlihatkan gitu kan ya. apresiasi. Ya. Tapi ini kan ternyata Ya. bentuk-bentuk dari korupsi. Ya. Ternyata 30 ya definisi Ya, ya. dari Jadi- apa-apa saja. Jadi gini, Undang-Undang 371 tahun 71 yang lalu itu definisi korupsi disebutkan bahwa yang namanya korupsi itu adalah melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau mungkin bentuk korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Itu Undang-Undang 3 tahun 71. Nah, jadi orang kadang-kadang melihat bahwa cuman itu aja korupsi kan. Padahal sejak tahun 99 ada Undang-Undang 31 tahun 99, Junto 20 tahun 2001 ada perbaikan yang asalnya cuma 2 pasal tadi itu menjadi 30 pasal. Dari 2 30 pasal. Dari 2 menjadi 30 pasal. Jadi yang korupsi itu yang tadi itu yang disebut dengan keuangan Ya. negara yang sebelumnya itu ada, masih tetap Oke. ada. Mungkin ada, kita nggak mungkin loh di sini 30-nya kita Ya, sebutkan, ya. tapi yang paling penting, yang highlight supaya Kira-kira kalau dikelompokkan menjadi kita 7 paham. kelompok lah ya. Jadi 7 kelompok. Jadi yang pertama mungkin karena kewenangannya tadi ya, yang pasal yang sebelumnya tadi, keuangan negara dan lain-lain. Lalu ada yang istilahnya penggelapan dalam jabatan. Kemudian ada juga yang namanya penggelapan dalam jabatan. penggelapan itu dalam maksudnya jabatan. seperti apa ininya? ada misalnya gini, ada kita sebagai bendahara nih, simpan uang. Ya. Nah, sebagian pakai oleh kita karena jabatan Jadi saya hanya orang nggak tahu kebocoran ya, seperti itu. dari Atau anggaran. ada aset-aset yang lain gitu kan ya yang kita itu penggelapan dalam jabatan karena dia punya jabatan untuk melakukan itu. Orang lain nggak pernah tahu kan. Kemudian kecurangan. Kemudian ada yang sebut sekarang gratifikasi. Nah, gratifikasi tentu saja seolah-olah untuk Kayak biasa-biasa aja ya, ngasih hadiah biasa-biasa. dan lain-lain. Ya namanya juga Suap terima kasih ya. menyuap, pemerasan, termasuk sekarang ada benturan kepentingan. Jadi ada 7 kira-kira seperti itu. Nah orang kadang-kadang kenapa kok ngasih hadiah gitu aja kok Iya. disebut korupsi gitu kan ya sini. Atau kalau saya ingin misalnya membuat suatu aplikasi untuk izin apa, ya nggak apa-apa dong kasih uang pelicin lah Untuk mempercepat istilahnya. proses untuk kan gitu kan mempercepat sini. gitu. Nah kalau jadi gini, ada perbedaan sedikit ya mengenai gratifikasi dengan suap nih. Kalau gratifikasi ini adalah kalau saya sebagai pegawai negeri atau pejabat negara menerima hadiah apapun juga bentuknya gitu di sini dari seseorang di mana seseorang itu ada kaitannya dengan jabatan saya. Nah, itu yang disebut dengan gratifikasi sebetulnya. Iya. Kalau nggak ada hubungannya, ya kayak saya dengan teman sekolah misalkan saya ngasih sesuatu, itu Itu nggak apa-apa. bukan gratifikasi. Oke. Yang disebut gratifikasi itu tadi penerimaan saya sebagai pejabat negara
yang ngasihnya itu saya udah tahu bahwa dia itu ada hubungannya dengan saya. Dan ini kalau dari 1.300 ini ya kasus sejak tahun 2004 kan ada 7 tadi Ya, ini penyalahgunaan, suap dan juga ya, ya. gratifikasi, belum lagi kecurangan dan Mhm. lain sebagainya. Itu paling banyak itu apa? Suap, Suap. paling banyak suap dan pengadaan barang dan Berapa jasa. persen dari yang 100% tindakan korupsi Suap ini? itu 60%. Nah, 60%. 60% Dan dari yang ditangani oleh KPK tadi. ya, nah Ya. suap ini biasanya dipakai oleh siapa, digunakan oleh siapa, dan pada momen-momen apa-apa Nah, saja yang paling biasanya sering itu, sehingga ditindak? biasanya suap itu pada saat perizinan, ya. Pengusaha ingin mendapatkan izin lebih cepat, atau karena tadi kekurangan. Kalau ketika misalnya tender untuk mendapatkan Ya tadi proyek, termasuk di dalam PBJ itu, kalau kita buka lagi PBJ, suap juga di situ untuk situ mendapatkan suap. menang tender dan lain-lain itu suap juga di situ. Dan ini tentu saja merugikan negara. tentu. Berapa dari, karena kita negara korup ini, Pak Wawan, bisa ada angkanya, kerugian yang kita, karena ini kan merugikan kan, Iya, oleh iya, sebab iya, itu iya, ini korupsi. Kalau menguntungkan negara kan pasti tidak korupsi Iya, iya, namanya. iya. Kalau dari angka saya belum tahu ya, dari jumlah Tapi bisa, kira-kira pasti berapa bisa gitu kan ini. lumayan Ya, besar ya. ya. Tapi yang pasti begini, kerugian yang ditimbulkan oleh korupsi ini tidak semata-mata terhadap perekonomian atau keuangan negara tadi. Tadi karena suap tadi, pengusaha mendapatkan izin, padahal sebetulnya tidak boleh dapat izin. Ya. Lalu dia melakukan, katakanlah terhadap sumber daya alam di sana, Sehingga dia akhirnya ngeruk merusak, sebanyak-banyaknya, mungkin tidak ada pendapatan ke negara dan lain-lain, masyarakat kan nggak dapat apa-apa. Bahkan yang didapat kerusakan alam. Nah ini yang 60% dari bentuk korupsi itu Kebanyakan suap paling tadi, banyak itu. di situ. Dan di suap itu kan ada dua pihak, yang menyuap dan yang disuap. Dua-duanya bisa ditindak tentu saja. Ya. Kalau gratifikasi tadi, Mbak Desi ngasih ke saya nih, Ya, ayo Pak Wawan bantu saya terima. dong. Nah, kemudian saya tidak lapor nih, karena kalau di gratifikasi dikasih waktu 30 hari. Jadi kalau saya sebagai pejabat dapat hadiah, Ya. saya Dan lapor. hadiahnya taruhlah mobil gitu. Ya, boleh mobil, boleh bentuknya apapun juga gitu ke sini. Kalau lapor dalam waktu 30 hari, saya nggak termasuk gratifikasi gitu di sini. Termasuk apa itu kalau gitu? Kan nggak boleh Bukan, kan terima. iya. Kalau saya lapor, kemudian nanti oleh KPK kan ditentukan bahwa ini Oke. gratifikasi atau bukan. Kalau gratifikasi ya diambil buat Diambil. negara, saya aman. Tapi kalau lebih dari 30 hari, saya tidak lapor. Bahkan orang lain yang melaporkan saya, itu yang kena gratifikasi. Baik, Gitu. jadi inilah yang paling sering dan tentu saja kenapa-kenapanya juga kalau melihat, saya melihat ini sistemnya yang sebenarnya harus dibenahi. Pak Wawan, kita istirahat sebentar, kita break ya, perbincangan ini masih cukup panjang, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar, bersama saya Wawan Wardiana selaku Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Pak Wawan, ini sebenarnya Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta ini sesuatu yang baru ya? Ya, Di baru. tubuh KPK ini kan Ya. kita belum lama ini kan ada perubahan ya dalam Ya. pengelolaan KPK itu sendiri. Mungkin bisa cerita sedikit mengenai posisi Pak Wawan dan juga apa kira-kira tanggung jawab dan hasil akhir yang diinginkan dengan adanya departemen ini. Sebetulnya kalau pendidikan itu bagian dari pencegahan. Karena di undang-undangnya disebutkan bahwa tindakan-tindakan pencegahan. Artinya bukan hanya yang ada sekarang ini kan, termasuk pendidikan juga itu adalah tindakan pencegahan gitu. Jadi ada kalau di KPK ada penindakan tentu sekarang saja. ada penindakan, ada pencegahan, lalu ada pendidikan. Pendidikan. Nah, ini berarti harus ada jadi mungkin 3 strategi. Tiga strategi yang kita anggap sebagai trisula strategi pemberantasan korupsi. Pendidikan ini menurut saya itu sangat-sangat penting karena ya kita masyarakat terus terang kita memang sangat permisif terhadap yang namanya korupsi yang kita anggap mungkin itu kan bukan korupsi, itu kan hanya kasihan masa kita sudah dibantu dan kenapa apa salahnya kalau kita memberikan tip atau uang rokok, uang terima kasih. Nah, saya lihat begini Pak Wawan dalam masalah korupsi ini. Ini lebih ke sistem ya. Sistem dari apa yang kita bangun di demokrasi Indonesia ini. Kalau kita pergi ke negara tetangga seperti Singapura misalnya, itu kan orang karena sistemnya tidak memberikan ruang
bolong-bolongnya Ya. itu tidak ada sehingga orang tidak bisa menyalahgunakan apakah itu jabatan atau yang lain sebagainya. Bagaimana Pak Wawan? Karena kita sudah berdemokrasi, tapi demokrasi ini justru melahirkan sifat korupsi, Ya. koruptif yang demokratis juga. Berarti sistem kita itu yang harusnya dibenahi. Kita money politics-nya itu Iya. menjadi justru the fundamentals of Indonesian democracy. Jadi fundamentalnya demokrasi Indonesia betul-betul berdasarkan money politik. Ya. Itulah yang akhirnya membuat. Jadi orang melakukan korupsi boleh jadi karena sistem yang buruk. Sistemnya buruk atau sistemnya yang jelek, gagal Ya, gitu paling di tidak sini. inilah. Orang bisa Ada melakukan korupsi. Ya, kalau ada kesempatan gitu, pasti betul. bisa. Kemudian ada niat. Gitu deh. Nah, yang kita benahi sekarang dua-duanya. Jadi kalau sistem yang buruk tadi, supaya celah korupsinya ini tidak ada lagi, maka teman-teman pencegahan bagaimana memperbaiki sistem di sini. Nah, untuk perbaiki niat ini, orang-orang pendidikan ini masuk ke sini, ke individu istilahnya ya. Kita ke individu bagaimana menanamkan nilai-nilai anti korupsi, menanamkan nilai integritas tadi, membangun dari mulai anak-anak PAUD, SD, SMP, dan perguruan tinggi, bahkan masyarakat umum gitu di sini. Supaya timbul nilai-nilai tadi. Bahkan bukan dipahami dan lain-lain, tapi diimplementasikan. Ya. Dan memang berbenturan dengan budaya-budaya yang sudah ada, yang jauh mungkin sebelumnya dianggap biasa kan di sini. Oleh sebabnya ada tagline kita jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar misalnya gitu. Ini adalah upaya-upaya yang kita lakukan supaya hal-hal yang dulunya dianggap biasa, tapi dengan kondisi sekarang itu udah jadi korupsi. Sudah sepertinya. tidak biasa. Udah nggak gitu. boleh lagi. Yang gitu. kita anggap oke lah boleh, namanya juga yang bantu orang atau Ya, mungkin ya. gajinya tidak cukup dan lain sebagainya. Karena gini, begitu kita ada diskriminasi nih ya, membedakan satu dengan yang lainnya dengan tadi memberi uang lebih dan lain-lain itu, maka yang nerima tadi akan membedakan juga perlakuan dia terhadap yang lain. Sama orang yang nggak biasa memberi lebih, dia biasa-biasa saja. Tapi yang ini pada sini sering ngasih ini ke saya nih, akan diperlakukan akhirnya jadi beda kebiasaan. di situ. Malahan setelah itu dituntut. Mungkin untuk pertama kali Betul, terima kasih, betul. kemudian setelah itu dianggap sebagai haknya. Betul. Kalau tidak Begitu diberikan nggak ngasih, sesuatu, akhirnya diperlakukan dia tidak beda lagi kan. dan gitu. dia tidak akan Iya, kerjakan. iya. Kembali ke ini karena kita kan tahun politik Politik, sebentar ya, sudah ya. di ambang pintu. Nah biasanya di sini kan uang mengalir dan lain sebagainya ya. karena memang saya katakan Betul. tadi demokrasinya berdasarkan money politics. Dari partai politik ini ada salah satu yang cukup banyak juga ya, Ya. berurusan tadi kan dengan KPK. Kalau kita bicara anggota DPRD, DPR, gubernur, wali kota, Iya. itu kan produk politik semua kan gitu sih. Dan ada di hilir kan gitu sini. Oleh sebab itu kita mencoba mulai sejak tahun 2022 ini kita nyoba ke hulu gitu kan sini ini. Dari bidang Dari pendidikan sumber. ini kan gitu kan. Makanya kita masuk kemarin ke penyelenggara pemilunya, ke KPU, KPUD, kemudian termasuk Bawaslu dan lain-lain. Masuk ke peserta pemilunya. Kemarin kita undang 20 partai politik. Dari mulai ketua umum, sekjen, kemudian bendahara umum, termasuk pengurus-pengurus DPP, bahkan sampai DPC gitu kan ya, karena kita lakukan hybrid gitu di sini. Jadi ada yang hadir langsung, ada yang enggak. Itu 20 partai kita undang, termasuk 4 partai lokal di Aceh. Kita undang juga di situ. Nah, tahun depan kita masuk ke pemilih. Karena 3 dimensi ini, baik partai politiknya, baik penyelenggara pemilunya, pemilihnya gitu. Kalau ini tidak punya kesamaan gitu visi di situ. Tapi biasanya kesamaannya itu masing-masing ya sudah tahu ini saling butuh uang karena untuk ikut dalam pemilu itu sendiri itu kan memerlukan biaya dan dana yang begitu besar, makanya kita menjadi sangat tergantung dengan perputaran uang pada jadi money politics ini. Coba kita mulai dari bagaimana ini kan pencegahan juga kan, penyelenggara pemilu itu sendiri supaya mereka betul-betul bisa menerapkan, mengimplementasi. Kita yang pertama dari segi sistem kita mendorong mereka untuk mengaplikasikan elektronik untuk misalkan mulai dari pendaftaran dan lain-lain supaya tidak ada ini. Kemudian individunya kita ingatkan kembali dengan lewat sosialisasi, kampanye dan lain-lain itu untuk para penyelenggara pemilu. Apalagi
dari beberapa kasus kan kemarin beberapa penyelengguru apa namanya komisionernya baik dari pusat maupun dari daerah juga ada yang kasus korupsinya ada yang kena Iya. juga. Sampai sekarang ini kan masih Jual banyak beli sekali jabatannya ya. kan, Jual beli atau jabatan itu jual paling beli sering. suara dan lain-lain kan di sini. Nah, ini kita ingatkan secara individu, kita ingatkan dan kita dorong juga secara sistem, tentunya mereka harus menciptakan sistem yang transparan di sini, yang berbasis elektronik dan lain-lain. Ini bagaimana feedbacknya Pak Wawan? Mereka cukup responsif? Responsif. Kemarin saya baru diundang juga oleh teman-teman KPUD. KPUD di seluruh Indonesia dikumpulkan kemarin di satu daerah di Kendari. Hanya saya hadir di sana, kemudian kami memberikan beberapa katakanlah mengingatkan kembali mereka terkait dengan tugas mereka menjaga integritas mereka. Dan ada semacam fakta integrita yang kemudian berjanji akan melaksanakan. Saya nggak tahu kalau yang mereka. Tapi biasanya kan mereka melakukan itu, ya ininya. Ke Bawaslu sendiri juga dilibatkan. Sama. Ke Bawaslu juga demikian. Jadi kita kemarin dengan Bawaslu pusat dulu di sini. Kalau daerah Panwaslu kita belum. Rencananya tahun depan kita ke Panwaslu gitu di sini. Tapi Bawaslunya sudah di pusat sudah, KPU pusat sudah, KPU daerah kemarin sudah diingatkan kembali kepada mereka tugas-tugas mereka seperti apa. Dan saya mengingatkan bahwa belajar dong dari yang sudah-sudah gitu kan. Yang kemarin begini loh ini. Jadi Anda ya kalau mau ikut monggo silakan kan. Iya, dan sebenarnya masyarakat Indonesia juga semakin kritis ya dan semakin tidak toleran ya terhadap korupsi khususnya pada pemimpinnya. Jadi ini mungkin yang harus terus-menerus diterapkan. Dan Pak Wawan, apalagi kalau kita lihat sekarang kan banyak sekali ya OTT tadi kepala daerah dan juga anggota dewan. Ini paling gampang ya kalau untuk OTT itu ya ada transaksi suap menyuap tadi ya, suap menyuap dan lain-lain. Nah, pada dasarnya sekali lagi beberapa kesempatan juga kami sudah kayak tadi teman-teman di ke daerah misalnya ketemu dengan pemerintah daerah, dengan DPRD, dengan JSD. Nah, saya baru undang tuh 7 PJ gubernur, kemudian sekdanya, kemudian ketua DPRD-nya, kemudian wakil pimpinan DPRD-nya. Kita kumpulkan di Jakarta kemarin. Kita ingatkan juga mereka beberapa hal, kemudian apa yang bisa kita kolaborasikan gitu kan untuk menjaga Bapak dan Ibu. Karena dengan pasangannya juga kemarin. Karena kita paham juga dari hasil kajian kita juga bahwa ternyata pencegahan korupsi berbasis keluarga juga efektif gitu. Iya, paling tidak ada semacam shame, moral hazard yang merupakan mungkin dan saling mengingatkan antara pasangan gitu kan situ. Iya, dan juga dengan ada media sosial. Itu upaya-upaya yang kita lakukan untuk mengingatkan kembali kepada mereka. Pak Wawan, kita istirahat sebentar ya, tapi kita akan lanjutkan setelah ini. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, kita membahas upaya pencegahan korupsi jelang Pesta Demokrasi tahun 2024 mendatang, ditemani oleh Wawan Wardiana, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat dari KPK. Dan ini sangat penting, ini merupakan edukasi karena kalau kita lihat ya, dari jumlah OTT yang dilakukan oleh KPK dan jumlah anggota yang harusnya menjadi role model lah ya, orang yang harusnya menjalankan tugasnya dengan good governance, dengan bersih, jujur, transparan dan lain sebagainya, itu justru paling sering kalau kita di dunia berita ini melihat ya, oh satu lagi pemerintah daerah yang ketangkep OTT dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi mengenai kenapa dan masalahnya, sistemnya, sistem demokrasi yang berdasarkan money politics, di mana untuk mencalonkan diri itu kan perlu dana yang besar, sehingga mau tidak mau harus cari dana kanan kiri, berarti kan mungkin di situ ada terlibatan orang-orang lain untuk mendapat dukungan. Nah ini titik-titik rawan yang harus diwaspadai dan bagaimana ini mata rantai antara ya kalau kita sebut perlunya ada mahar politik ya. Ada nanti kalau menang pokoknya ingat saya ya gitu. Uangnya kalau bisa dikembalikan dengan 3 kali lipat nah gitu. Belum lagi ambisi-ambisi yang berkaitan dengan penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan itu sendiri, Pak Wawan. Waktu pilkada serentak 2016, 2017, 2018, 2015, 2016, 2018 itu KPK melakukan semacam survei
di 3 pilkada itu. Dan hasilnya mirip-mirip gitu kan ya, dari 3 survei itu mirip-mirip. Jadi yang kita survei kemudian hasilnya adalah bahwa hampir di atas 70% mereka itu nggak punya duit sebetulnya. Di atas 70% Nggak ingin punya duit mencalonkan mereka. diri, Tapi mencalonkan tidak diri punya gitu. uang. Karena Sementara kan kita punya LHKPN-nya kan, gitu kan ya. sementara Kalau- rata-rata iya. dana yang dibutuhkan Kalau itu kita tanya berapa? berapa yang di ini kan, sekian miliar gitu kan sini. Lah, LHKPN Bapak cuma 100 juta, cuma 200 juta kok berani gitu kan. Nah, terus dari mana gitu kan. Mereka mengaku adalah bahwa hampir 80% mereka dibantu oleh pihak ketiga. Nah, siapa dia? Nah, Nah, itu kan pasti ada ada istilah nggak ada konsekuensinya makan juga. siang yang gratis kan Iya. gitu kan sini. Nah, kalau kita tanya memang terus pihak ketiga ini ada ikatan-ikatan nggak? Hampir semuanya menjawab iya. Ya pastilah. Pasti, gitu Ini ya, kan gitu. bagi pihak yang lainnya kan semacam investasi. Betul, Dan betul. investasi Iya. berarti harus ada investasi yang kembali. Betul, harus ada yang kembali. Nah, biasanya dari 3 besar yang mereka minta kepada para kepala daerah ya nanti kalau Anda menang gitu kan ya, tolong kenyamanan, keamanan bisnis saya jangan diganggu. Perizinan dipermudah. Kalau bisa itu anggaran-anggaran itu juga masuk ke saya dalam bentuk PBJ, dalam bentuk tadi apa kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, Jadi itu kira-kira seperti bagaimana itu. caranya untuk memutus mata rantai? Nah, kalau kita tanya ke yang kita survei tadi, responden tadi, atau kita tanya ke partai politiknya, bahkan kita tanya ke partai politiknya waktu itu. Karena kita punya 10 data dari 10 partai yang besar itu, kita punya 10 data di sini. Jadi kalau kita tanya, kenapa sih calon Anda itu tidak dibantu oleh partainya kan? Akhirnya dia dibantu oleh pihak lain kan? Diikat oleh pihak lain. Anda kenapa malah minta duit gitu? Jawabannya itu Nah, apa? jawaban mereka boro-boro Iya. membantu itu, Pak. Partainya saja. Operasional saya sehari-hari aja di daerah masih susah gitu kan ya. Jadi akhirnya ya boro-boro membantu calonnya tadi gitu kan. Tapi dia bahkan minta ke calon tadi untuk biaya operasional dia. Gitu. Saya bilang waktu itu, bukannya ada dana bantuan dari pemerintah untuk partai politik. Saya cek ternyata ada Rp108 per suara. 180 Rp108 per suara. Nah, oleh sebab itu, kemudian kami melakukan kajian dengan teman-teman di LIPI waktu itu, kira-kira gimana nih? Kita lihat kajian dengan 10 partai politik tadi, data-datanya kita punya, kita hitung kebutuhan mereka seperti apa. Hitungan kami, itu kalau semua aman gitu kan, itu 16.000 per suara. Padahal yang ada cuma 108. Ini yang angka 108 ini dari mana datangnya? Siapa yang mengkalkulasi bahwa 108 itu kedengarannya kan Udah lama kecil itu, sekali, udah kan? lama itu. Apalagi Dari sekarang. saya lupa ya di PP Sekarang apa nilai rupiah saja Iya, kan semakin iya. lama kan semakin Nah, oleh sebab melemah. itu, waktu itu kita usulkan. Tapi kalau memang tidak bisa 100%, ini kebutuhan partai ini 100%, 16.000 per suara ini nggak bisa, minimal 50%-nya lah. Ya, Karena jadi kita lihat juga 8.000 negara-negara yang Kanada, yang lain 50% gitu kan sini ya. 50% lah gitu kan ya. Ini keluar dari APBN. Ya, maksudnya. keluar dari APBN itu. Nah, sebagiannya silakan dari partai sendiri. Nah, 80% itu berarti sisa 8.000 kan, kita usulkan. Nah, pemerintah waktu itu nggak ada duitnya. Ya, Oleh apalagi sebab ada itu, COVID. makanya enggak sebelum itu. Oh, sebelum. Waktu itu 2000 masih 2017 2018. Keluar kebijakan dari pemerintah Rp1.000. Dari 100 menjadi Rp1.000. Tapi masih jauh di bawah Masih kebutuhan jauh dari 8.000 tadi kan gitu kan sejak ini. Tapi ya kalau kita tanya partai politik waktu itu saya ketemu dengan beberapa para sekjen gitu kan ya kita tanya. Ya alhamdulillah Pak masih terbantu Masih gitu kan ya untuk terbantu. operasional Tapi tadi khusus ya, tapi kalau misalnya partai politiknya besar, harusnya kan mereka punya lumayan. Ini kan mungkin kan. ada Ya tadi partai-partai saya politik yang kecil katakan ternyata kan. dari partai politik yang ada nggak semuanya setuju juga gitu. Karena resikonya Mbak Desi, kalau dia ada APBN masuk ke situ, BPK boleh juga ke situ dong. Oh iya. Nah, karena kita juga meminta kalau dana partai politiknya bantuan pemerintah ya untuk partai politik nih ada, BPK bisa masuk sana. Kita juga minta sistem partai mereka harus bagus. Oke, jadi dengan adanya bantuan ini langsung dari ya kocek pemerintah APBN ya, ya. dari APBN itu menurut Pak Wan optimis bisa dikurangi angka Iya, korupsi dari dan hasil perhitungan penipuan. kita tadi bahwa kebutuhan mereka sebetulnya adalah 16.000 per suara. 16.000, tapi 50%-nya oke lah 80%. Jadi paling tidak bisa mengurangi hutang budi kepada pihak ketiga. Sehingga partai politik bisa melakukan 5 hal yang kita ingin. Yang pertama ternyata dari hasil kajian kita juga tidak semua partai politik punya kode etik.
gitu kan. Kalau ada kode etik, lembaga etiknya nggak ada. Yang kedua, sistem rekrutmen mereka nggak semuanya punya juga. Kaderisasi nggak punya juga mereka, nggak semuanya punya ya saya katakan. Lalu yang keempat adalah masalah keuangan yang transparan. Yang kelima adalah masalah demokrasi internal. Nah, 5 hal ini yang kita sebut dengan sistem integritas partai politik. Jadi dana kita beri kepada partai politik dari pemerintah, tapi partai politiknya harus bebenah juga dong. Iya, dan di sini kan juga berkaitan dengan ya harus bisa akuntabel, Iya, harus iya, tadi. transparan Sistem penggunaannya. keuangannya, Ini betul. kalau misalnya ternyata belum dibenahi, ya sama saja Nah, dengan bohong. kita nggak menginginkan tahu sebetulnya apakah. waktu itu Ya. bertahap. Gitu. Kalau partai politiknya sudah membenahi 5 ini, berapa persen nambah gitu lah. Supaya ada ininya ya. Apa namanya. Jadi mungkin yang ya kode etik untuk partai politik ini memang harus ada ya, harus menjadi bagian dari kalau kita kan misalnya wartawan yang punya kode Kode etik etik untuk jurnalistik, jurnalistik, kayak code gitu. of Ya, conduct-nya itu ya. ada. Selama ini jadi tidak ada. Dari yang hasil nama- kajian kami waktu itu Tidak ya tahun 2015-2016, nggak semua punya gitu. Ada kode etiknya ada, tapi lembaga etiknya nggak ada. Terus siapa yang ya mau untuk mensupervisi. iya, kan? Ataupun ada tapi ya tidak Yang menjalankan diterapkan. siapa kan gitu kan? Nggak ada gitu kan. Oke, ini titik-titik rawan ya. Ya, ya, Selain itu apalagi di mana kasus-kasus ya memang akhirnya pihak ketiga dilibatkan ya Ya, korupsi. satu dari untuk partai politiknya sendiri, dari partai politiknya sendiri. Yang kedua adalah masalah kadernya sendiri. Nah, kadernya itu Kadernya sendiri. Nah, oleh sebab itu kalau kader, kemarin kita sudah coba kan, sistemnya ini dengan SIPP tadi ya, sistem integritas partai politik. Kadernya bagaimana? Kemarin kita bikin yang namanya PCB, program politik cerdas berintegritas. Nah, di sini ya. Yang pertama kita undang ketua umum, sekjen sama bendahara umum untuk menandatangani istilahnya apa? Mendeklarasikan punya komitmen untuk menjalankan pemilu 2024 ini adalah integritas. Ya, dengar ini. Itu respons baik, Terus kemarin datang semua. tapi nanti kita lihat saja 20 provinsi ya. Yang penting datang dulu lah gitu kan ya ini ya. Ke KPK datang, kemudian berikutnya adalah semacam diklatnya lah, diklat untuk mereka bagaimana pemahaman tentang korupsi khususnya di politik ya. Iya. Di politik seperti apa dan lain-lain. Kalau perlu nanti ada ya penandatanganan ya fakta integritas atau berjanji bersama. Ya, kalau dalam ini. kemarin karena, kami dorong karena niat ini kan penting ya. Kalau kami kemarin itu pimpinan partai politiknya yang tanda tangan gitu di sini. Tapi kalau untuk pengurusnya kemarin kami ikut sertakan diklat termasuk e-learning anti korupsi sektor politik. Nah, Nanti kalau udah lulus mereka punya sertifikat tuh. Iya. Kalau saya udah lulus. Nah, harus digantung di rumah kalau kan supaya mengingatkan supaya nggak malu sendiri. Ya. Bahkan kami mendorong beberapa partai supaya itu menjadi salah satu prasyarat kalau mau mencalonkan menjadi kalau anggota menjadi DPR kader atau mencalonkan Pak Wawan ya ini kan bagian dari strategi pencegahan dan pendidikan. Kita break sebentar lagi. Tapi masih kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Masih bersama Insight with Desi Anwar, ditemani Wawan Wardiana, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, dan kita akan melihat ya upaya dan strategi KPK untuk menumbuhkan sikap anti korupsi di kehidupan masyarakat, terutama di pemerintahan ya, karena memang kalau kita lihat yang paling sering OTT ini tadi kita sebut ya angka sejak tahun 2004 1.300 ini dari anggota DPR, DPRD, wali kota, bupati, wakil bupati, gubernur, dan dari partai politik ini. Jadi seolah-olah ini Indonesia tuh beginilah cerminan wajah dari demokrasi kita ini adalah money politics dan korupsi menjadi bagian yang tidak bisa terlepaskan. Nah tadi disebut dari DPRD, DPR sendiri kan ada ratusan dan sampai saat ini kan juga masih terus yang sering ketangkap OTT biasanya karena suap ya, gratifikasi. Tapi saya lihat begini ya. Walaupun sudah ada edukasi ya dan janji untuk melakukan pemerintahan yang bersih, jujur, dan ini kan sebenarnya masalah kejujuran dan juga ya istilahnya kalau kita sudah menjabat itu tidak menyalahgunakan jabatan. Tapi sekarang kan niat kadang-kadang kalau kita melihat ya niat untuk memiliki jabatan itu justru untuk
mendapatkan sesuatu. Jadi Ya, untuk ya. menyalahgunakannya sehingga memperkaya dirinya atau keluarganya ataupun kelompoknya. Nah, ini yang terjadi. Dan bagaimana titik rawan untuk mengurangi, mencegah, khususnya di badan legislatif Ya, kita dan juga di pemerintah daerah kita, ya, karena mereka harusnya orang-orang yang ya, mensejahterakan masyarakat, bukan mensejahterakan ya, dirinya. Bagaimana mencegahnya? Karena di sini dari misalnya untuk menggolkan undang-undang, nah itu ya, ya, pasti ada ya, harganya ya, sendiri dan kita sudah tahu lah ya, ya, istilahnya untuk memenangkan proyek, tender atau ini kan masalah keuangan negara ini kan ada ya, di ya. badan di Ya, pemerintahan ini. di KPK itu ada deputi pencegahan, kita punya juga deputi koordinasi dan supervisi. Nah, khusus pemerintah daerah ini, teman-teman Korsup ini, koordinasi supervisi ini melakukan koordinasi dengan mereka, mendampingi mereka, gitu kan ya, untuk bagian pencegahannya ini mendampingi mereka agar mereka tidak masuk ke dalam tadi ya ranah-ranah situ. Kita punya 8 kurang lebih 8 yang kita kenal dengan MCP, Monitoring Center for Prevention, dengan daerah tadi. Dari mulai perencanaan dan penganggaran. Karena kalau kita lihat dari beberapa daerah gitu kan ya, kenapa bisa terjadi seperti tadi itu? Ada yang dianggarkan atau ada yang direncanakan tidak dianggarkan. Atau nggak pernah direncanakan tiba-tiba ada anggarannya. Proyeknya tengah jalan datang gitu kan ya. Antara DPRD dengan teman-teman di eksekutif ya, dengan Pemdanya di situ. Oleh sebab itu, perencanaan dan penganggaran kita dampingin dan mereka kita bikin harus terintegrasi nih antara perencanaan dan penganggaran. Dan kita juga dampingin tuh, ketemu dengan DPRD-nya, ketemu dengan eksekutifnya ya dari kepala dinas dan lain-lainnya di sini. Jadi kita lihat ini. Kemudian perizinan juga kita benahi juga di situ ya. Bagaimana perizinan yang baik itu seperti apa? Ada PTSP misalnya. Banyak PTSP tapi perizinan terpadu satu pintu tapi jendelanya banyak gitu kan ya, tetap kayak gitu juga. Kita benahi juga di situ ya. Jadi bukan kita ke daerah misalnya kita nggak mau bentuknya kayak PTSP kayak gitu, padahal di dalamnya kemana-mana kan gitu kan, tidak terpadu sebenarnya di dalamnya. Nah kita benahi juga di situ PTSP, kemudian tadi ya perizinan, kemudian dengan dana desa juga kita masuk, PAD-nya juga kita masuk, kemudian aset-aset daerah kita masuk juga di situ. Jadi ada 8 hal itu yang kita dampingi sebenarnya Pemda di situ. Kalau kita bicara pemerintahan kan berarti ada 2 tuh, ada legislatifnya, DPRD-nya dengan teman-teman di sini. Nah itu upaya yang kita lakukan lewat sistem ya, bagaimana pembenahan dari mulai perencanaan tadi sampai PBJ-nya, pengadaan barang dan jasa, sampai bahkan ke aset-asetnya gitu sini ini. Nah dari segi individunya ya kita juga masuk, teman-teman dari pendidikan juga masuk. Kita masuk ke DPRD, kita sosialisasi ke mereka. Ya, gitu cara kan. ini kan adalah pemimpin ya, mereka anggota dewan yang terhormat ya istilahnya. Dan kalau saya lihat juga mungkin mereka nggak terlalu takut-takut amat misalnya sama KPK, atau bahkan sekarang ada juga ya kepala daerah yang sudah jelas-jelas bersalah di OTT tapi nggak mau tunduk lah. Ini bagaimana? Karena tidak seperti dulu kan, KPK jauh lebih tapi otonomus, maksud saya independen. gini, Seberapa? kenapa KPK sekarang melakukan pendekatan dengan 3 sulat tadi? Gitu. Karena ternyata menurut pimpinan melihat bahwa tadi dari 2004 sampai 2022 ini dengan penindakan harapannya dulu menjadi efek jerak gitu kan. Nggak juga tuh ini. Apalagi setelah dia divonis, itu kan masih dapat yang lain-lain gitu kan? Dan itu di luar kewenangan KPK kan gitu. Oleh sebab itu kalau kita hanya mengandalkan penindakan saja ini sampai kapan kan gitu kan? Sampai kapan kita ini? Oleh sebab itu lewat pencegahan tadi, perbaikan sistem, kemudian dari kami lewat pendidikan juga untuk perbaikan niat tadi ya, mengurangi niat dan mengingatkan kembali. Karena nggak ada jaminan gitu. Kita lihat ada seorang kepala daerah yang mendapatkan penghargaan anti korupsinya banyak, setiap tahun bahkan dapat dari KPK, ditangkap KPK juga kan gitu. Artinya nggak ada jaminan orang sudah mendapatkan penghargaan pun tidak korupsi kan gitu. Tapi jadi apa ya sebenarnya kalau akar permasalahannya? Apakah ini karena memang manusia? Tapi saya nggak yakin ya. Pasti orang yang
ingin memimpin negeri ini pasti kan punya niat yang bersih, ingin melakukan sesuatu untuk mensejahterakan konstituennya, untuk melakukan pekerjaannya. Apa Pak Wawan sendiri Jadi yang melihat yang awal menjadi dia untuk kalau kita lihat ya, semua pada saat itu pasti niatnya baik gitu kan. Baik. Nah, di tengah perjalanan gitu kan, manakala gitu kan ya, manakala dia lupa tuh masuk teman, masuk pengaruh dari lingkungan, masuk dari ini. Begitu dia lagi blank, masuk situ jadi menurut saya ini sistemnya Pak Wawan yang sampai saat ini kita tuh masih belum berhasil untuk menciptakan sistem di mana kalau yang mengubah perilaku, yang mengubah karakter. Kita kan sudah tahu, kalau orang yang misalnya kita di sini permisif terhadap membuang sampah sembarangan, ketika dia menyeberang 1 jam ke Singapura, langsung menjadi model citizen, buang sampah di tempatnya, tidak pernah kalau antri dengan tertib, itu kan berarti sistemnya. Nah, jadi selama ini saya lihat sejak reformasi 98, kita belum bisa mengubah sistem menciptakan perilaku yang berdasarkan integritas itu, jujur, kejujuran. Jadi sepertinya kalau kita lihat di tetangga tadi, punishment terhadap orang-orang yang melakukan tadi pelanggaran-pelanggaran itu jelas kan gitu. Tidak ada loophole, tidak ada. Kalau di China ya sudah jelas itu. Kalau perlu mereka Kalau di kita memang penindakannya juga tidak jelas gitu kan. Seperti tadi orang buang sampah udah tahu mengotori orang tapi dia buang sampah juga. Nggak ada apa-apa juga, juga kan gitu. Terus nanti kalau ada petugas yang datang marahin bisa dikasih itu, sedikit. Makanya kan seperti itu. Oleh sebab itu kita coba Mbak Desi dari pihak dari pendidikan ini, oke lah kalau yang udah susah kayak gitu, kita mulai masuk lagi ke anak-anak lagi nih, ke PAUD, ke SD gitu ya. Ya, nah ini mungkin kuncinya ya kalau yang sudah susah diajarkan mungkin karena sudah susah untuk berubah ya. Kita break sebentar, masih ada satu segmen dan saya rasa ini paling penting karena sifat masyarakatnya yang permisif juga, sistem kita juga yang banyak loopholes-nya. Nah, inilah kenapa masalah korupsi ini menjadi sesuatu yang sangat melekat dengan nama budaya Indonesia. Tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar akan segera kembali. Kembali bersama Insight with Desi Anwar, kita membahas pentingnya edukasi anti korupsi. Saya ditemani Wan Wardiana selaku Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau kita melihat sekarang, ya idealnya pemimpin itu merupakan sosok yang role model, yang perbuatan, tindakan, ucapannya kita tiru dan wah kita ingin menjadi. Makanya dia menjadi seorang pemimpin, seorang leader. Tapi ini yang tidak terjadi di Indonesia. Justru pemimpinnya sering jatuh ke dalam lubang yang namanya itu korupsi. Nah, kalau sudah masuk ke situ sudah susah lah untuk diperbaiki. KPK dalam melakukan pendidikan dan saya lihat ini masyarakat kita juga harus dididik karena kita memang mentalitasnya agak-agak permisif. Ya, terus terang kita harus jujur pada diri kita sendiri. Ya, kita suka gitu istilahnya enabler. Kita menjadi enabler terhadap yang sifatnya petty corruption korupsi kecil-kecilan. Tapi sebenarnya kan derajatnya tuh hanya berbeda derajat saja. Tapi intinya mau petty corruption, big corruption, juga giant corruption itu semua tuh korupsi. Bagaimana mendidik secara dini? Jadi pendidikan yang dilakukan oleh KPK sekarang ada yang lewat formal dan non formal. Yang formal kita sudah kerjasama dengan Kemendikbud dan Ristek dalam bentuk insersi pendidikan anti korupsi. Mulai dari PAUD, SD, SMP, pendidikan dasar, menengah, sampai perguruan tinggi kita sudah masuk situ. Bahkan kita sekarang masuk ke pendidikan yang sifatnya formal kedinasan. Jadi untuk mereka-mereka yang mau menduduki jabatan-jabatan, ya ada mata kuliah khusus mengenai anti korupsi. Ini kita kerjasama dengan teman-teman di kelembagaan di LAN,
dengan beberapa lembaga formal kedinasan juga Jadi kita ada sudah. tesnya, ada ujiannya, Ya, ada sertifikatnya. Dia ada mata kuliah khusus gitu Ya. kan situ ya. Jadi diharapkan dia menyandang gelar jujur. Ya minimal Dan minimal kalau pengetahuannya sudah bertambah gitu kan ya. Kemudian kita beri contoh-contoh beberapa hal yang sifatnya agak beda dengan ya. Kalau untuk pembelajaran dewasa mungkin ya, untuk yang formal kedinasan kan sifatnya dewasa gitu kan ya. Ya. Tapi kalau untuk yang dasar menengah kan tuh istilahnya apa pedagogik gitu kan. Kalau Tapi ini hasil agak- akhirnya apa yang diharapkan dari mendidik anak-anak sejak usia dini? Karena ini kan suatu investasi yang jangka panjang. ya, ya, Sementara pemilu di kita kan setiap 5 tahun, Betul, sekarang betul. ada pilkada, pemilu Ya. dan lain sebagainya yang memang sangat Ya jangka rawan. pendeknya sebetulnya jangka pendeknya adalah kita berharap pada para pemilih muda. Kan ada pemilih muda nih yang SMA sama yang baru kuliah ini kan para pemilih muda. Dan kalau kita lihat di apa namanya itu di statistik gitu kan di sini pemilih muda itu cukup banyak kan gitu. Bahkan yang milenial Gen Z itu hampir 52% nih. Nah, ini yang menjadi garapan kita sekarang gitu. Nah, kalau yang di sini yang ya harapannya nanti agak panjang gitu kan ya untuk yang dasar menengah kayak ini. Tapi untuk yang pemilih mula ini, pemula ini adalah yang kita prioritaskan sekarang ini. Supaya mereka jauh lebih kritis. Betul, supaya kritis dan tadi kita akan berikan sosialisasi selain pendidikan anti korupsi yang khusus di dalam mata pelajarannya dan lain-lain, tapi di bidang sosialisasi kampanye juga bersama dengan mereka gitu kan sini untuk bagaimana mereka memahami apa itu money politik, akibatnya kayak apa gitu kan di sini. Kemudian tadi petty corruption itu seolah-olah biasa gitu kan sini. Padahal tidak biasa kan. Tapi kalau ya mungkin di tempat iya. ya ada beberapa hal yang menurut mereka tempat itu biasa kok yang kayak gitu kan. Nah ini kita ingatkan kembali. Nah, harapannya tentunya mereka yang akan menjadi pionir kita, menjadi agen kita untuk mengingatkan masyarakat secara umum. Iya. Nah ini kan anak-anak yang istilahnya milenial Ya, atau ya, Generation Z. Mereka terbiasa dengan media sosial, dengan platform digital dan lain sebagainya. Bagaimana menggunakan? Karena kalau kita lihat aspek jelas sudah tidak terlalu udah nggak bisa diharapkan efektif lagi ya. Dan malu juga ya sudah tidak lah ya. karena terbiasa lah sekarang sudah banyak orang pejabat keluar masuk penjara. Bagaimana menggunakan platform-platform ini untuk menciptakan budaya yang anti korupsi dan ada semacam social shaming ya, kita mempermalukan lah orang tindakan-tindakan yang tidak terpuji ini. Jadi di kami ada direktorat sosialisasi dan kampanye. Saya bilang ke teman-teman, kampanye itu ada yang above the line istilahnya, ada below the line. Nah, ini kita ngikut-ngikut itu aja. Itu. TV. Ya, tapi bagus saya bilang kan itu kan, karena kalau kita lihat posisi sekarang tadi, kalau di statistik 70% orang Indonesia itu ada di internet, hidup di situ ya. Ya mungkin lebih dari 20% sekarang kalau 60 sekian persen itu milenial dan lain-lain. Makanya saya dorong teman-teman sosialisasi kampanyenya juga di digital campaign itu kan ya ini nggak boleh lagi, bukan nggak boleh artinya bukan tidak hanya melakukan secara above the line misalkan kita ketemu langsung, tapi pergunakan media itu. Makanya teman-teman sekarang lewat apa namanya itu internet tadi ya, dengan media sosial gitu kan, Instagram, TikTok dan lain-lain. Sekarang udah mulai bikin kreativitas untuk dimasukkan ke sana dan kita ngajak mereka juga. Tapi Kita membuat ngajak mereka orang juga. itu takut korupsi itu bagaimana? Kalau saya lihat kan dengan begitu banyaknya anggota, ya ini belum lagi misalnya ASN yang juga dan swasta yang bertindak koruptif ya, bukan saja di pemerintahan. Tapi seolah-olah itu tidak takut, ditangkap juga tidak takut, dengan KPK juga ya tidak terlalu takut. Bagaimana supaya orang itu memang takut melakukan korupsi? Ini kan berarti tindakan kita kurang, penegakan hukumnya itu kurang. Makanya kalau kita ngambil lagi ke penindakan gitu kan ya, akhirnya ya mereka juga cuek lagi kan gitu. Makanya pendekatan kita lewat pendidikan tadi, mengingatkan kembali kepada mereka nilai-nilai anti korupsi tadi. Kalau saya bilang tadi kita punya 9 nilai anti korupsi, dari mulai jujur sampai kerja keras itu yang kita coba tanamkan kepada mereka. Kita ingatkan sebenarnya kepada ini mereka. kan harusnya kan ditanamkan oleh orang tua, harusnya, oleh guru, tapi orang oleh tua malah ngasih ya, contoh yang tidak terbaik juga di keluarganya kan gitu kan. Yang namanya dan setiap agama juga kan harus jujur, harus fair, tidak merugikan orang lain, tidak melukai orang lain. Partisipasi masyarakat, bagaimana KPK dengan melibatkan masyarakat untuk kita tidak lagi menjadi masyarakat yang permisif terhadap korupsi. Apa yang harus dilakukan? Jadi
KPK juga nggak bisa kerja sendiri. KPK cuma 1.600 lah, cuma di Jakarta aja kan, nggak ada di daerah juga. Sementara ini juga di undang-undangnya memang katakan bahwa pemberantasan korupsi ini adalah tugas dengan masyarakat. Makanya kita mengajak masyarakat juga, entah dengan cara apapun juga sesuai dengan kompetensi masing-masing, sesuai dengan bidang masing-masing, silahkan berkiprah gitu kan ya, untuk sama-sama apakah lewat pendidikan, lewat pencegahan, atau mungkin penindakan. Nah kalau penindakan kita ajarkan juga. Kalau ngelapor yang baik tuh kayak apa? Jangan asal lapor, misalnya. Lapor harus ada bukti awal, mendapatkan bukti kayak harus investigasi. Gimana investigasi? Kita ajarkan juga investigasi. Jadi ada juga masyarakat yang pengen ke penindakan, ada yang di pencegahan, ada Dan yang ada juga pendidikan. di edukasi. Dulu biasanya kan kita punya budaya terima kasih lah. Jadi orang melakukan sesuatu terus kita kasih. Padahal kan ini seharusnya kan memang bagian dari tugas. Betul, sudah menjadi tugas. Sudah menjadi tugas petugasnya dan gitu kan. bagian Iya. dari job description-nya. Iya, iya. Tapi karena kebiasaan itu dulu kan kita mengatakan, ya tapi kan gajinya nggak seberapa lah, jadi kita juga nggak akan membuat dia kaya kalau kita kasih misalnya, atau tidak merugikan kita. Tapi keluar dari mindset seperti ini kan sekarang kan gaji ASN, gaji anggota dewan itu kan juga semua sudah istilahnya disesuaikan kan. Ini cukupi lah, jadi nggak ada alasan lagi. Apa yang bisa mengubah Kalau mindset? saya mengatakan begini, bukan tidak boleh memberi. Bahkan semua agama pasti mengajarkan kita tangan di atas lebih baik tangan di bawah kan gitu ya. Itu benar, saya bilang, saya setuju. Saya juga sering memberi. Artinya kalau kita memberi harus jelas yang diberi itu harus di bawah kita. Nah kalau posisi petugas gitu kan, itu kan bukan di bawah kita, dia punya kewenangan di atas kita, itu yang salah saya bilang kan gitu. Tapi kalau kita memberi kepada kaum duafa, fakir miskin, itu yang benar gitu. Nah itu kan beda, itu kan ada itu charity. Tapi untuk supaya misalnya ada tumpukan berkas, nah supaya tidak terlalu lama menunggu, bukan supaya bisa keluar izinnya bukannya 2 bulan tapi hanya dalam 2 hari. Nah ini bagaimana ya? Dan sehingga itu menjadi sesuatu yang memang ada expectation gitu. Jadi kita juga sama. Kita mensosialisasikan bahwa beberapa hal terkait beberapa yang tadi yang masuk ke petty corruption tadi gitu. Diawali dari yang kecil-kecil itu sebetulnya. Ngasih memberi sesuatu tadi ya, kecil-kecil. Mungkin pada saat dia tidak menjadi apa-apa, nggak masalah. Tapi karena kebiasaan-kebiasaan itu, memberi tadi kebiasaan itu, dibawa dia menjadi pada suatu saat dia jadi pengusaha dan menjadi pejabat, itu masih dilakukan juga. Ya ditangkap sama KPK kan gitu. Makanya dari awal kita kasih tahu ini sudah nggak boleh lagi, walaupun petty corruption tadi gitu. Dan OTT ini yang sering sekali dilakukan tidak ada aspek jera saya lihat sampai saat ini ya. Karena masih terus-menerus menjadi. Pak Wawan, waktunya hampir habis. Coba pesan ini kan tujuan dari apa yang kita lakukan adalah untuk mengedukasi, apalagi dengan istilahnya pesta demokrasi sebentar lagi akan terjadi dan ini sangat rawan terhadap tindakan-tindakan koruptif. Apa yang perlu kita waspadai dan apa yang perlu kita pelajari lah dari insight ini? Ya, untuk masyarakat sendiri gitu kan ya. Untuk masyarakat sendiri tentunya adalah bahwa jangan sampai karena uang 100.000 dia rugi 5 tahun nih. Untuk masyarakat. Jadi berpikir ulang gitu kan ya. Jangan karena 100.000 dia untung 100.000 tapi buntungnya 5 tahun gitu kan ya, untuk mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan di sini ya. Untuk para peserta pemilu sendiri, gitu kan, di sini, para partai politik ataupun para kader-kader yang akan mengikuti pesta demokrasi, ya tentunya harapannya tadi, kalau mereka ikut di dalam kegiatan-kegiatan KPK kemarin, gitu kan, di sini, karena ada beberapa hal yang dipelajari mereka, jangan hanya di pengetahuan, tapi itu coba dipraktekkan, gitu kan, diimplementasikan minimal buat diri sendiri, gitu di sini ya ini. Kemudian dicoba disebarluaskan pada lingkungan sekitarnya. Termasuk para penyelenggara pemilu juga itu. Supaya tadi demokrasi kita baik, dilakukan secara integritas, gitu kan sini ya. Baik si penyelenggara, kemudian juga peserta pemilu dan para pemilih. Akhirnya ke depan harapannya ya sudah nggak ada lagi gitu kan ya. Iya, kita masih tetap berharap.
Niatnya Amin, sebenarnya semua amin. orang tuh niatnya baik kok. Amin. Tidak ada orang yang punya niat tidak baik. Cuman dalam Kesempatan ada kesempatan. karena ada kesempatan dan dalam pelaksananya itu Iya, beda iya, biasanya. iya, Yang iya. jauh inilah inginnya kemana, tentunya akhirnya kemana dan salah-salah jalan. Yang pasti kita berusaha untuk menutup kesempatan dan niat. Itu Paling aja. tidak kalau kita bisa mengurangi dari Ya. tahun ke tahun ya jumlah orang yang Ya. tertangkap, dan saya harap juga KPK juga Ya. semakin ya gencar, semakin teguh ya dalam menerapkan demokrasi yang sangat bersih ya, anti korupsi, dan juga menjadi, kita harapkan kelak pemimpin kita juga menjadi contoh Betul. untuk tindakan yang bersih ya. Kita ingin semuanya memiliki pemerintahan yang bersih, jujur, transparan, akuntabel, dan demokratis. Pak Wawan, terima kasih banyak Sama-sama, Mbak Desi. atas insight-nya dan kerja kerasnya. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa. Stay safe. Bye-bye.